Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Zahra Nur Alvina, CGP Angkatan 11, Guru SLB Negeri Campur Darat Tulungagung, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk dapat merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, yaitu narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Setelah menggunakan metode Bagja tersebut, akhirnya tercetuslah visi guru penggerak, yaitu menjadikan pribadi berakhlak mulia, mandiri, terampil, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, saya menggunakan prakarsa perubahan. Untuk prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus melalui pembelajaran tentang program khusus. Untuk tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, yakni mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa, biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Kemudian pertanyaannya yaitu 1. Bagaimana cara meningkatkan kemandirian murid berkebutuhan khusus melalui program khusus? 2. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid berkebutuhan khusus? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu 1. Mencari informasi di buku program khusus atau jurnal pendidikan tentang program khusus. 2. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat. 3. Melakukan asesmen kepada murid.
Untuk tahap A, ambil pelajaran, yaitu pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Untuk pertanyaannya, 1. Siapa orang yang dapat melakukan program khusus di sekolah? 2. Bagaimana cara meningkatkan kemandirian murid berkebutuhan khusus? 3. Apa keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian murid berkebutuhan khusus? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu mencari referensi guru yang sudah berhasil dalam meningkatkan kemandirian murid berkebutuhan khusus melalui suatu program khusus, dan mencari tahu serta mencatat apa yang akan dilakukan guna meningkatkan kemandirian murid. Untuk tahap G, gali mimpi, yaitu diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Untuk pertanyaan gali mimpi yaitu, apa yang saya bayangkan ketika murid berkebutuhan khusus berhasil mencapai kemandiriannya? Kemudian, bagaimana perasaan saya ketika berhasil meningkatkan kemandirian murid tersebut? Yang ketiga, apa hal-hal yang saya bayangkan dapat mempertahankan kemandirian murid berkebutuhan khusus? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu membuat gambaran rencana kemandirian murid berkebutuhan khusus, dan mempelajari metode atau cara-cara peningkatan kemandirian murid berkebutuhan khusus. Untuk tahap J, jabarkan rencana, yaitu pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Untuk pertanyaannya, 1. Apa langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan? 2. Bagaimana pembelajaran kemandirian yang menarik? 3. Berapa lama targetnya? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yakni membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. 2. Menyusun rencana pembelajaran program khusus yang menyenangkan. Untuk tahap A, atur eksekusi, yaitu pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan,
menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Dan tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalkan protokol atau SOP, budaya belajar monitoring, evaluasi, dan juga refleksi. Untuk pertanyaannya yaitu 1. Siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? 2. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? 3. Kapan kegiatan peningkatan kemandirian dilaksanakan? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yakni menyusun siapa saja yang akan terlibat pada program ini dan menentukan tenggat waktu penyelesaian. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga video ini bermanfaat untuk masa depan lebih baik. CGB Angkatan 11, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.